Elshinta News and Talk. Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan potensi penyalahgunaan dalam penyaluran bantuan bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Ketua KPK Setio Budianto menekankan bahwa praktik korupsi bisa muncul di berbagai sektor ketika anggaran dan hak publik terlibat sehingga penanganan bencana menuntut tata kelola yang benar-benar akuntabel. Menurut Setio, kerentanan korupsi meningkat saat penyaluran bantuan melibatkan banyak pihak dan anggaran publik. Bagaimana agar distribusi bantuan dan langkah recovery bencana di NTT dapat benar-benar dapat terlaksana dengan baik? Kami akan berbincang bersama juru bicara KPK Budi Prasetyo. Elshinta News and Talk. Dan pendengar, kami juga ajak Anda ya untuk berkomentar ataupun bertanya pada perbincangan kita kali ini melalui telepon di 0215869000 atau WhatsApp dan juga SMS di 0811806543. Selamat siang Pak Budi. Halo, selamat siang Mbak Anissa. Iya Pak Budi, saya sudah baca ya terkait dengan bagaimana kemudian gempa bumi di NTT ini juga bisa memiliki potensi ya nantinya ada korupsi di situ. Lantas kalau kita melihat terkait konteksnya gempa di NTT, ini dari KPK melihat titik mana nih Pak yang ada resiko paling besar ya? Apakah nanti bisa dari pengadaan bantuannya, distribusinya, atau seperti apa Pak Budi? Ya, baik Mbak Anissa, terkait dengan pengelolaan dana kedaruratan, KPK memandang bahwa memang dana penanggulangan bencana ini menjadi salah satu anggaran yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, ya, karena memang dikelola dalam situasi kedaruratan, kemudian butuh kecepatan dan juga menyangkut kebutuhan masyarakat yang sedang dalam kondisi rentan. Namun oleh karena itu, Mbak Anissa, kecepatan penyaluran tentu tidak boleh dimaknai mengabaikan akuntabilitas. Ya, prinsipnya adalah cepat, tepat sasaran, transparan, dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga yang kita kawal tentunya tidak hanya seberapa besar anggaran yang kemudian dibelanjakan, tetapi untuk apa, kepada siapa, mekanismenya bagaimana, dan tentunya adalah apa hasil dan manfaatnya bagi masyarakat. Jadi ukuran keberhasilan bukan sekedar serapan dari anggaran, tetapi adalah outcome yang diterima oleh masyarakat terdampak. Begitu Mbak Anissa. Iya, kalau yang harus dijaga adalah transparansi, lantas bagaimana Pak transparansi ini bisa nantinya dilihat ya warga NTT mulai dari sekarang Pak? Ya, tentu transparansi ini harus dipandang secara menyeluruh karena memang di beberapa titik ini harus kita berikan perhatian, mulai dari perencanaan kebutuhan. Tentu kepala daerah atau pemerintah daerah bisa menjadi leader ya dalam konteks penanggulangan bencana misalnya, harus bisa betul-betul melihat seperti apa kebutuhan itu, sehingga dari kebutuhan masyarakat itu misalnya ada skala prioritas. Nah kemudian masuk di dalam operasional perencanaannya, sehingga itu nanti yang akan jadi basis dalam konteks penganggaran dan juga pengadaan barang dan jasa. Penganggaran ini juga tentu harus disusun secara betul-betul proper begitu ya Mbak Anissa ya, berbasis pada perencanaan kebutuhan tersebut, termasuk juga soal pengadaan barang dan jasanya. Ini karena kita memang dihadapkan dalam kondisi kedaruratan ya, semua butuh cepat, tapi sekali lagi meskipun cepat, ketepatan sasaran itu juga menjadi penting, dan juga soal transparansi dan akuntabilitas. Kemudian bagaimana kemudian penerimaan dan penyaluran bantuan. Ini kan kemudian banyak misalnya masyarakat di daerah-daerah lain berbondong-bondong untuk kemudian memberikan bantuan, sumbangan ya kepada daerah terdampak. Ini juga harus di-manage dengan betul-betul proper begitu ya, termasuk soal penyaluran bantuan. Pasti di daerah juga barangkali ada kendala-kendala di lapangan ya, seperti apa penyaluran itu. Nah tentu ini juga harus dilihat secara menyeluruh supaya penerimaan dan penyaluran bantuan ini bisa betul-betul optimal. Jangan sampai kemudian bantuan misalnya barang-barang yang lekas kadaluarsa dan segala macam itu kan juga harus dikelola dengan baik. Kemudian penetapan penerima ini juga harus dihitung dan diukur Mbak Anissa ya. Oleh karena itu data yang jadi basis penanggulangan bencana ini juga harus real time ya, karena itu menjadi
basis penanggulangan kedaruratan dalam konteks bencana di NTT itu. Kemudian tentunya di ujung adalah bagaimana pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut. Begitu, Pak Anissa. Iya, kalau bicara data kan biasanya dalam situasi darurat data korban kan memang sering berubah ya Pak setiap saat. Ini biasanya membedakan antara kesalahan pendataan atau kesalahan pendataan karena situasi bencana dengan biasanya seperti manipulasi data. Ini bagaimana Pak untuk mendeteksi hal tersebut Pak? Memang dinamika di lapangan itu sangat tinggi termasuk soal data ketika terjadi sebuah bencana, Mbak Anissa. Namun yang penting adalah bagaimana kita tetap mendorong transparansi ya soal data-data itu. Tentu pihak-pihak yang terlibat juga banyak ya, relawan gitu ya, tidak hanya kawan-kawan dari pemerintah daerah, tapi pasti juga para komunitas dan juga masyarakat sipil lainnya, termasuk kementerian lembaga terkait ini kan juga pasti turun ke lapangan. Nah, oleh karena itu memang sinergi di lapangan termasuk soal data ini juga menjadi penting ya. Jangan sampai kemudian misalnya ada yang double mendapatkan bantuan, tapi di sisi lain masih ada kantong atau beberapa masyarakat lain yang terdampak, tapi kemudian tidak terjamah oleh bantuan sosial. Nah, oleh karena itu memang manajerial di lapangan ini juga menjadi penting karena memang kondisi darurat ini menjadi salah satu tantangan tentunya Mbak Anissa ya, untuk bagaimana kita bisa betul-betul memberikan bantuan secara merata dan seadil mungkin ya, begitu. Kalau dari warga apa yang bisa dilihat Pak? Misalkan warga melihat jumlah bantuan yang datang tidak sesuai ya dengan yang diumumkan, atau ada pungutan dari bantuan yang seharusnya gratis. Ini seperti apa nih Pak baiknya? Apakah harus membuat laporan atau seperti apa Pak? Yang bisa dilakukan masyarakat atau dilihat masyarakat sendiri? Ya, yang pertama masyarakat terdampak tentu bisa berkomunikasi langsung ya dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab, misalnya berbasis pada kewilayahan misalnya. Nah, kebutuhan real di lapangan para masyarakat terdampak ini kemudian bisa disampaikan langsung ya, sehingga nanti bantuan yang turun baik dari pemerintah daerah, dari kementerian lembaga pemerintah pusat ataupun pihak-pihak lain ini kemudian nanti dapat disesuaikan ya dengan kebutuhan pokok atau kebutuhan prioritas yang memang benar-benar dibutuhkan saat itu oleh masyarakat. Yang kedua, tentu ini yang tidak kita harapkan tentunya jika ada indikasi-indikasi penyimpangan dalam pengelolaan dana kedaruratan. Masyarakat juga bisa melaporkan kepada pihak-pihak terkait ya, tentunya misalnya kepada pemerintah daerah, tentu ada satuan pengawas internal ya atau inspektorat misalnya yang juga turun melakukan pemantauan. Nah, kendala ataupun tantangan di lapangan termasuk juga misalnya kalau ada indikasi-indikasi penyimpangan juga bisa dilaporkan kepada yang bersangkutan atau juga KPK. Ini bukan yang pertama karena memang KPK juga secara intens melakukan pendampingan, pengawasan dan sekaligus pencegahan sejak dini ya, termasuk soal pendampingan distribusi dana bantuan sosial. KPK tentunya juga membuka kanal-kanal atau saluran jika memang masyarakat menemukan adanya indikasi pelanggaran, penyimpangan dalam pengelolaan dana kebencanaan, bisa juga melaporkan kepada KPK. Namun tentunya dalam konteks ini KPK lebih mengedepankan pencegahan dan juga pendampingan melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Jika memang bisa kita lakukan di awal, tentu ini menjadi lebih baik. Sehingga basis-basis pencegahan gitu kan supaya tidak terjadi penyimpangan ini tentunya akan menjadi lebih positif karena harapannya dana-dana yang diterima termasuk bantuan-bantuan sosial dalam bentuk barang misalnya ini kemudian juga bisa terdistribusi secara optimal dipandang dari sisi skala prioritas misalnya atau kesesuaian dengan kebutuhan di masyarakat terdampak. Begitu Mbak. Ada pendengar yang mau ikut berkomentar, boleh kita sapa dulu ya Pak Budi ya. Ada Pak Putra dari Sibolga. Halo Pak Putra. Iya, Assalamualaikum Mbak Cinta, selamat siang Bu Anita dan Pak Budi. Iya, siang Pak Putra. Silakan Pak Putra. Selamat siang Pak Putra. Iya, Pak Budi, mengenai bencana gempa di NTT ini ya kita turut prihatin ya terhadap peristiwa gempa ini yang memang memakan korban ya, korban materi rumah, sarana prasarana. Cuman begini Pak ya, karena memang ini KPK,
saya tadi setuju di bagian transparansi anggaran, pengawasan ya. Karena memang ini gempa ini kan di provinsi ya. Jadi di provinsi ada pemerintah daerah, kabupaten kota bahkan desa. Ini apakah KPK dalam hal ini sepemantauan ini gitu ya, ada membuat forum duduk bersama antar Forkopimda yang ada di sana, karena memang kan warganya ini kan pasti di KTP-nya ya KTP Indonesia, tapi kan di kabupaten mana dia, di provinsi mana, pasti kan bantuan dari masing-masing yang berbeda ini yang mengalir ke sana itu kan, kalau nggak ada saluran yang transparansi ya bisa jadi digunakan oleh oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab, atau mungkin bantuan itu tertimbun kan. Nah, ini ada nggak didudukkan bersama perharinya gitu loh, antara relawan yang datang dari CSR dengan Zoom atau video call, artinya dipantau setiap harinya per 1x24 jam gitu. Apalagi kan internet di tempat-tempat yang kayak gini agak sulit ya. Juga bagaimana bisa masyarakat memviralkan kalau misalnya dia itu sedang butuh ini dan dia sedang terjebak di sana, mungkin akses listrik putus, jembatan putus. Nah, artinya kan butuh suatu alat komunikasi yang membuat mereka bisa menyampaikan keadaannya ke viral ini kan. Tetapi kalau nggak ada video call atau Zoom antar relawan, antar Pemda ini dalam mengelola ini, masih pelangak-pelongok begitu kan. Apa yang aku kerjakan? Di bagian mana aku bagian ini? Apakah aku hanya jadi penonton? Jangan sampai itu ada di pikiran para Pemda gitu loh. Sering-sering duduk bersama, walaupun Kementerian Dalam Negeri dalam hari ini harus jadi garda terdepan gitu. Ngapain? Apalagi Kementerian Kebencanaan kita nggak ada ya. Yang ada hanya BNPB, Tim SAR, baru itu kayaknya ego sektoral gitu, dan biasanya begitu. Bagaimana Pak Budi melihat supaya ini kalau nggak bisa terkoordinir dengan rapat dulu satu meja, itu paling tidak video call begitu. Tapi layanan internetnya diperkuat supaya transparansi itu dapat gitu loh Pak Budi. Mohon petunjuk. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Putra. Boleh ditanggapi Pak Budi? Baik, terima kasih Pak Putra. Ini tidak hanya pertanyaan tapi juga sekaligus sharing ya informasi. Mungkin Pak Putra juga ada pengalaman memang di lapangan. Seperti apa dinamika ya dalam situasi kebencanaan. Tentunya memang dinamikanya sangat tinggi karena memang dihadapkan pada kondisi kedaruratan ya, semua butuh cepat, kemudian harapan masyarakat terdampak ini juga sangat tinggi karena memang dalam situasi yang sangat rentan. Nah Pak Putra, kami sampaikan bahwa KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi terus melakukan pendampingan dan pengawasan Pak Putra. Jadi memang melalui fungsi koordinasi dan supervisi tersebut KPK secara intens ya kami berkomunikasi dengan pemerintah daerah, tidak hanya di level provinsi tapi juga di pemerintah kabupaten kota, sehingga kita bisa mendapatkan informasi-informasi misalnya seperti apa kendala dan tantangan di daerah ya, tentunya dalam konteks koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi ya, supaya dalam pengelolaan anggaran kedaruratan bencana ini tidak hanya soal seberapa optimal itu bisa diserap, tapi kemudian bagaimana seberapa optimal itu bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat terdampak. Karena memang seringkali kita dihadapkan pada kendala ketika kita dituntut untuk cepat, kemudian kita menegasikan transparansi, menegasikan akuntabilitas ya, karena semuanya dituntut untuk cepat. Nah, oleh karena itu KPK mewanti. Memang dalam kondisi itu meskipun dituntut cepat, kita tetap harus transparan dalam pengelolaan setiap rupiah bantuan sosial yang akan kita distribusikan. Nah, dengan transparan itu kita juga secara serta-merta tentunya membangun public trust ya, kepercayaan publik ya, khususnya para masyarakat terdampak terkait dengan pengelolaan anggaran kebencanaan tersebut. Nah, dengan transparan itu maka masyarakat terdampak ini kemudian bisa melihat secara real time, karena memang ini luar biasa banyak tentunya, dan tidak hanya di lingkup tertentu saja, tapi memang kebutuhan ini banyak ya di beberapa spot atau daerah masyarakat terdampak gitu ya, yang seringkali juga akses ini menjadi kendala juga. Nah, karena itu memang perlu difikirkan, perlu dimitigasi bagaimana kemudian penyalurannya ya, supaya bisa betul-betul menjangkau kepada masyarakat terdampak.
dan untuk jangka menengah, jangka panjangnya adalah proses-proses pemulihan itu agar juga bisa dipercepat. Karena apa? Karena ini sangat berdampak pada aktivitas-aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan anak-anak kita, gitu ya, dan juga aktivitas-aktivitas sosial lain. Begitu, Mbak Anissa. Ada juga pertanyaan seperti ini dari Pak Likin ya melalui WhatsApp. Apa sih perbedaan pengadaan dan kebutuhan bagi korban bencana, Pak Budi? Apa yang bisa dilakukan masyarakat kalau ada yang tidak sesuai dengan bantuan yang diinginkan korban bencana? Harus mencari informasi kemana? Kemudian ada juga pertanyaan dari Bu Vivi. Apakah menurut KPK seluruh proses bantuan bencana harus bisa dilacak kembali? Misalnya nih siapa yang menerima uang, siapa yang membeli barang, berapa harganya, dan siapa yang mendistribusikan. Sehingga setelah keadaan darurat selesai, apakah semuanya masih bisa diaudit? Seperti itu. Tanggapannya Pak Budi. Yang pertama tentu kita mengedepankan konteks pencegahan ya, sehingga kita bisa memitigasi sejak awal, Mbak Anissa. Oleh karena itu memang fase perencanaan ini menjadi sangat penting. Fase perencanaan ini dibutuhkan mapping ya, skala prioritas masyarakat mana yang menjadi prioritas utama misalnya untuk mendapatkan distribusi bantuan. Kemudian jenis barangnya apa saja yang kemudian dibutuhkan ya untuk fase pertama ini. Nah, tentu itu jadi basis-basis pengadaan barang dan jasa yang kemudian akan dilakukan oleh misalnya pemerintah daerah atau kementerian lembaga terkait ya. Perencanaan itu kemudian berproses lagi dalam konteks distribusinya. Apa yang sudah direncanakan itu bagaimana pendistribusiannya gitu kan. Misalnya makanan, bagaimana dipastikan ya setiap harinya gitu kan para masyarakat terdampak ini bisa mendapatkan penyaluran dana kedaruratan tersebut gitu ya. Ini kan juga jadi hal yang perlu kita perhatikan juga. Misalnya ketika akses atau jangkauan ini terkendala kan, kita banyak mendapatkan situasi akses jalan putus ya, jembatan tidak bisa dilalui dan sebagainya. Nah itu kan kemudian juga harus mendapatkan solusi bagaimana kemudian kita bisa mendistribusikan apa yang sudah kita adakan tersebut. Nah, dengan transparansi yang optimal, tentunya nanti kita bisa secara terbuka ya melacak sejak awal gitu kan apa yang kemudian jadi kebutuhan prioritas, kemudian bagaimana perencanaan yang sudah dilakukan, seberapa besar anggaran yang masuk dan dikelola untuk dana kedaruratan, kemudian bagaimana eksekusi atas dana tersebut, bagaimana penyaluran sampai dengan nanti pertanggungjawaban. Kalau itu semua dilakukan secara transparan itu akan enak ya, itu akan terbuka, Mbak Anissa. Tidak hanya pihak-pihak pemerintah daerah, kementerian lembaga misalnya yang mengelontorkan dana ataupun sumbangan dari masyarakat umum gitu kan, dari daerah-daerah lain, tapi juga masyarakat terdampak sendiri bisa secara terbuka melihat bagaimana alur prosesnya, berapa rupiah yang dikelola, seberapa besar yang kemudian termanfaatkan. Nah itu kan semuanya jika dilakukan secara transparan dan akuntabel itu enak ya semuanya. Itu juga akan menciptakan sebuah public trust ya, baik masyarakat terdampak maupun community atau masyarakat-masyarakat lain yang menyumbangkan tidak hanya uang tentunya, tapi juga barang-barang untuk kawan-kawan kita di NTT begitu. Iya, dan biasanya itu kan Pak Budi misalkan ada donatur ataupun komunitas-komunitas ya yang juga sering itu kan membuka sumbangan ataupun donasi dari masyarakat. Nah, kalau biasanya dari komunitas-komunitas ataupun organisasi seperti ini bagaimana Pak untuk upaya pencegahannya Pak? Karena kan biasanya kan ada juga yang masyarakat tidak mengetahui ya terkait dengan mungkin dari legalitas organisasi tersebut, kemudian juga dalam pendistribusiannya kadang-kadang kita juga tidak kurang tahu ya terkait transparansinya. Untuk mencegahnya seperti apa Pak Budi? Ya, memang transparansi ini jadi kunci, Mbak Anissa. Yang pertama transparansi soal data situasi kondisi di lapangan, karena ini juga akan jadi basis kawan-kawan di luar NTT misalnya memprioritaskan pemberian sumbangan misalnya. Ketika pemerintah daerah misalnya bisa memprovide data itu, situasi kondisi terkini gitu ya, termasuk kebutuhan prioritas apa dari masyarakat terdampak, ini kemudian akan jadi basis penting bagi para
donatur ya untuk memberikan sumbangan atau dana kedaruratan itu ya. Plotting-plottingnya seperti apa, termasuk juga reporting secara real time. Ini kan juga penting supaya ini jadi pengawasan kita. Jangan sampai kemudian ada di daerah tertentu yang bantuan sosialnya berlebih, tapi di sisi lain ada masyarakat yang malah tidak terjamah oleh bantuan-bantuan. Nah ini kan juga problem yang seringkali jadi dinamika di lapangan, Mbak Anissa. Nah oleh karena itu memang manajerial di lapangan ini jadi penting ya, bagaimana kita secara transparan dan real time ya memberitakan atau menginformasikan kepada pihak siapapun ya soal situasi kondisi di lapangan ya, sehingga ini juga akan membantu para donatur di luar NTT untuk memprioritaskan ya atau piloting daerah-daerah mana saja, barang-barang apa saja yang kemudian ingin didonasikan kepada para masyarakat terdampak. Nah, bagi masyarakat umum kami juga mewanti dan untuk tetap waspada ya jika ada pihak-pihak ini kan seringkali ada aja ya pihak-pihak yang kemudian memanfaatkan situasi-situasi darurat seperti ini ya Mbak Anissa ya untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Nah masyarakat untuk tetap berhati-hati, tetap gunakan saluran-saluran yang memang kredibel yang dapat dipertanggungjawabkan soal situasi kondisi kebencanaan di NTT, termasuk entitas-entitas yang akan menyalurkan dana bantuan sosial kita kepada masyarakat terdampak di sana, begitu. Baik, mungkin terakhir Pak Budi, apa Pak mungkin ya pesan sebagai awareness juga nih bagi masyarakat, termasuk hal yang mendesak ya yang perlu dilakukan pemerintah untuk mencegah adanya indikasi-indikasi korupsi dari mungkin bencana yang sedang terjadi Pak di NTT. Ya, yang pertama kita ini satu Indonesia, satu keluarga ya Mbak Anissa, sehingga ketika ada sanak kadang keluarga kita ada yang sakit, kita juga merasakan sakit. Oleh karena itu kami tentunya mengajak untuk kita bergotong royong membantu sebisa mungkin apa yang bisa kita bantu untuk keluarga kita di NTT, sahabat-sahabat kita gitu ya. Yang kedua terus pantau situasi kondisi terkini di masyarakat NTT ya, tentunya melalui kanal-kanal resmi yang dapat dipertanggungjawabkan, yang tentunya itu menjadi basis kita untuk kemudian bisa memberikan sumbangan, donasi ataupun bentuk-bentuk bantuan sosial lainnya. Yang berikutnya kami tentu mengajak sinergitas dalam transparansi pengelolaan anggaran ataupun bantuan-bantuan sosial dalam bentuk barang ataupun bentuk-bentuk lainnya, supaya masyarakat terdampak ini bisa betul-betul mendapatkan distribusi dan manfaat yang nyata dari apa yang disumbangkan, didonasikan oleh masyarakat ataupun pemerintah daerah, kementerian lembaga ataupun entitas-entitas lainnya. Dengan transparansi tentunya ini jadi basis penting mulai dari perencanaan, pelaksanaan pendistribusian hingga nanti pertanggungjawabannya. Dan lebih penting dari itu adalah semoga kondisi situasi di sana bisa segera pulih dan dalam jangka menengah dan panjangnya infrastruktur yang terdampak juga bisa segera terrecovery sehingga aktivitas sosial, aktivitas pendidikan ataupun aktivitas ekonomi bisa segera pulih kembali khususnya untuk masyarakat di NTT, begitu. Baik, terima kasih Pak Budi telah meluangkan waktunya dengan El Sinta. Selamat siang Pak Budi. Selamat siang Mbak Anissa, terima kasih. Pendengar, demikian juru bicara KPK Budi Prasetyo. El Shinta News and Talk.